warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Bamusi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita telah bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Dan kini pengurus pusat Baitul Muslim Indonesia hadir kembali di program Ngaji Bamusi, yaitu sebuah program siar dan dakwah, juga sebagai bentuk komitmen dari Bamusi TV yang selalu istiqomah menemani pemirsa dimanapun berada selama bulan Ramadan dan pada saat menunggu waktu berbuka puasa tiba. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan dan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Bamusi TV dimanapun berada, Ngaji Bamusi TV hari ini bersama saya Tisa Karolina sebagai pembawa acara dan juga akan ditemani oleh narasumber ataupun bintang tamu kita yang akan memberikan ilmu serta siraman rohani bagi kita semuanya, yang tentunya manfaatnya akan besar sekali bagi kita semuanya, khususnya pemirsa Bamusi TV dimanapun berada. Pemirsa Bamusi TV, tema kita hari ini adalah puasa dan kejujuran. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI yang akan membahas lebih lanjut terkait tema kita hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit profil beliau. Beliau ini adalah Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta dan beliau adalah Wakil Rektor dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu yuk beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam. Terima kasih mau meluangkan waktunya hadir menyapa para pemirsa dari Bamusi TV dan juga mau memberikan sedikit ilmunya untuk kita semuanya di sini. Baik, tema kita hari ini luar biasa yaitu puasa dan juga kejujuran. Nah, kalau kita ngobrolin mengenai puasa dan kejujuran ya Pak Kiai ya, puasa dan kejujuran. Kalau nyari orang yang pintar itu kan banyak banget. Dari tiap sekolah ada yang banyak orang pintar. Dari tiap kampus banyak banget orang pintar. Tiap kantor-kantor, tiap gedung banyak orang pintar Pak Kiai ya. Tapi nyari orang yang jujur itu sulit banget. Nggak semua kantor itu ada orang jujurnya. Nggak semua kampus itu ada orang jujur. Nah, yang jadi pertanyaan ini ya dari tema kita yang akan kita bahas ini Pak Kiai, apa sih hubungannya puasa dan juga kejujuran? Silakan Pak Kiai. Terima kasih Mbak Tisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa melalui layar ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Mbak Tisa tadi bahwa untuk mencari orang jujur hari ini tidak mudah. Tapi kalau untuk mencari orang pintar sangat banyak sekali. Dan akibat dari ketidakjujuran itu, maka orang pintar pun akan terjerumus ke tempat-tempat yang tidak diinginkan. Kalau kita lihat di gedung KPK, banyak orang pintar di sana. Pendidikannya juga sangat tinggi, S2 bahkan S3. Tapi mengapa sampai berurusan dengan hal-hal yang seperti itu? Faktor utamanya karena ketidakjujuran. Nah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 itu sudah memberikan panduan kepada kita bagaimana hidup kita, kata-kata kita harus senantiasa jujur. Ya, ini saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar ketakwaan. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah setiap kalian berbicara dengan kata-kata yang benar, kata-kata yang baik, alias dengan kejujuran. Nah, sekali saja kita melakukan kebohongan, maka akan menjadi beban dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, kepada para pemirsa, kepada kita semua, marilah kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk sedalam-dalamnya melatih diri kita untuk berbuat jujur. Sesungguhnya loh Mbak Tisa, kalau kita perhatikan ya, kita merasakan bagaimana ibadah puasa kita ya.
Kan kita sering mendengar penjelasan dari berbagai macam ustadz, referensinya juga sangat banyak, bahwa puasa itu satu-satunya ibadah mahdho yang tidak diketahui oleh orang lain kecuali oleh dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mendengar penjelasan bagaimana ketika kita mulai makan sahur, terus berpuasa sepanjang hari, sampai orang Betawi bilang beduk maghrib, nah ya kan, sampai maghrib tiba baru kita berbuka puasa. Sebetulnya selama kita menahan lapar, menahan haus, tidak hubungan suami istri di siang hari, sesungguhnya itu latihan yang sangat konkret terkait dengan sifat jujur kita. Gitu Mbak Tisa ya. Kalau di tengah-tengah ternyata misalkan kita minum nggak ada yang lihat, itu kan sebenarnya kita kalau saya bohong juga nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, hanya kita yang tahu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih ingat dulu ketika masih kecil ya, mungkin belum balik ya. Kan dulu ada istilah puasa setengah hari. Iya, betul. Tapi ngakunya tetap saja satu hari gitu ya. Jam 10 ke warung juga kita beli es ya. Pas masuk ke rumah lagi dikering-keringkan lagi mulutnya. Dan itu hari ini walaupun kita sudah dewasa, sudah orang tua, ngaku seperti itu bisa dilakukan. Tapi mengapa dia bertahan? Karena kejujurannya bahwa ini puasa adalah menahan lapar dan haus di siang hari. Gitu ya. Itu dia gitu. Ya. Jadi memang ini relevansinya antara puasa dan kejujuran ini erat kaitannya, memang urusannya dari takwa ya. Betul. Kita bisa nggak nih menjaga kepercayaan kita kepada Allah ya. Allah ngelihat nih bahwa walaupun orang lain nggak lihat tapi Allah lihat. Betul. Gitu kan ya, menjaga bahwa kita beriman kepada Allah, kita percaya bahwa ada Allah di situ melihat kita. Jadi makanya kita tahan begitu. Ya, jangan karena kepengen dilihat sama manusia, jadinya kita tetap puasa padahal hati kita kepengen makan gitu ya. Jangan sampai kayak begitu ya Pak Kiai ya. Oke deh kalau begitu. Nah selanjutnya nih Pak Kiai yang jadi pertanyaan, kadang-kadang nih Pak Kiai ada juga kan ya orang-orang yang ngerasa bahwa kenapa kita harus jujur padahal di sekeliling kita banyak juga yang nggak jujur Pak Kiai. Nah itu kenapa kita harus bertahan jujur padahal sekeliling kita tuh nggak jujur. Kita padahal kan bisa juga ikut nggak jujur gitu kan ya. Kita padahal bisa juga ditekan terintervensi jadi nggak jujur ya. Alasannya kenapa kita harus bertahan jujur? Nggak sama dengan mereka itu gimana nih Pak Ustadz? Ya kita sederhana jawabannya ya, kalau mengacu kepada jawaban dari Rasulullah. Kalian ingin masuk surga atau tidak? Masuk surga itu diawali dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu dilandasi dengan kejujuran. Jadi begini, ada satu referensi yang bagus sekali ya, sederhana sekali bahasannya. Apa susahnya bicara jujur? Itu pertanyaannya itu. Ternyata tidak susah bicara jujur itu selama kondisi aman-aman saja, selama kondisi normal-normal saja. Itu bicara jujur itu sangat bisa. Segalanya baik-baik saja boleh ya. Tetapi apabila kejujuran itu sudah berpengaruh kepada diri sendiri, dengan kejujuran itu akan berakibat kepada keluarga atau kepada kelompoknya, kepada golongannya, berkata jujur menjadi berat dirasakan, sehingga manusia kemudian berbohong agar supaya dirinya aman, keluarganya aman, kelompoknya aman. Gitu. Makanya nih lingkungan menjadi penting ya. Seperti tadi Mbak sampaikan, saya ini ingin sekali berbuat jujur, tapi lingkungan di sekeliling saya orang pada berbohong aja. Nah itu kalau saya bilang jujur, nanti saya diintervensi gitu. Nah gimana gitu kan? Makanya, serba salah tuh. Kata Rasulullah, dengan siapa kamu bergaul, siapa yang kamu anggap sebagai teman. Kalau kalian bergaul dengan tukang minyak wangi, kata Rasulullah nih, akan
terciprat wangi pada kita. Kalau kalian bergaul dekat-dekat dengan tukang las, nah akan kecipratan juga apinya kepada kita. Jadi mencari teman dalam sebuah lingkungan itu menjadi penting. Hindarilah, kalau kita sudah tahu dia pembohong, ya kita harus bisa menghindarinya. Karena lingkungan itu dari konteks pendidikan sangat berpengaruh kepada diri kita, ya. Coba kalau kita tanya, ya, saya pernah juga berkunjung misalnya ke lapas, ya, ngisi materi di lapas. Banyak juga di antara mereka itu yang terjebak oleh temannya. Sebetulnya tidak ada dia niat mencuri, tidak ada dia niat berbuat jahat, ya. Tetapi karena ada temannya yang kata orang Betawi ngojok-ngojokin, ayo gitu, akhirnya dia terpengaruh juga. Nah, coba kalau kita senantiasa berada di lingkungan yang baik, di lingkungan yang senantiasa berkata-kata jujur, berbuat kebaikan, dengan sendirinya kita juga akan ikut. Nah, oleh karena itu, khususnya bagi para generasi muda, yuk kita mencari teman kita bermain, teman kita berdiskusi, itu dengan sebaik-baiknya, ya. Walaupun memang dalam Islam tidak ada batasan untuk bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan siapa saja boleh. Ya, betul. bahkan itu yang seharusnya. Tapi dalam rangka mengendalikan diri, mengontrol diri agar kita tidak kebablasan, maka kita juga perlu, ya, memperhatikan, mempelajari lingkungan kita seperti apa, gitu Pak. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kiai. Pemirsa Bamusi TV, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI, ini saya ingin ingatkan jangan lupa kepada pemirsa Bamusi TV untuk share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Bamusi TV. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita tadi, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Jangan kemana-mana. Pemirsa Bamusi TV, masih bersama saya Tisa Karolina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI dengan tema yaitu puasa dan kejujuran. Nah, tadi kita berbicara dengan tema kita yang pertama, apa saja hubungan puasa dan kejujuran, bagaimana cara memilih teman supaya kita nggak kejeblos gitu ya. Karena tadi kita sebenarnya boleh saja berteman dengan siapa saja boleh gitu kan ya, karena memang itu yang diajarkan oleh Islam ya. Tapi kita juga harus mengontrol supaya kita nggak terjebak. Karena kan tadi Pak Kiai bilang kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi, kita akan kebagian wanginya. Tapi kalau kita berteman sama tukang besi, kita bakal kecipratan apinya gitu ya. Tadi juga Pak Kiai sempat share juga nih bahwa sempat ke beberapa lapas begitu, bahwa di sana tuh banyak juga yang mereka sebenarnya nggak pengen jadi pencuri, tapi karena teman-temannya adalah pencuri, akhirnya kebawa begitu ya Pak Kiai. Nah, sekarang kita akan masuk nih menjelaskan hubungan antara puasa dan kejujuran yang kepengen kita tahu, dan juga mungkin pemirsa Bamusi TV ini tahu nih ya, apa saja sih contoh implementasi yang bisa kita temui sehari-hari nih Pak Kiai ya, kejujuran yang bisa kita pelajari dari puasa yang kan ini puasanya tiap tahun kita kerjakan Pak Kiai ya, dikerjakan dari mulai anak-anak kecil sampai dengan yang umurnya mungkin sudah dewasa begitu ya. Ini yang bisa kita pelajari apa saja nih? Ada contoh-contoh kejujuran dari puasa ini Pak Kiai, silakan. Ya. Baik para pemirsa Bamusi TV, sebetulnya kalau contoh implementasi sifat jujur itu sangat mudah sekali. Ini untuk anak-anak saya nih ya, para pelajar. Coba kalau kita mengerjakan soal ujian, itu hasil karya kita sendiri atau nyontek kepada teman. Nah, kalau kita nyontek kepada teman,
itu berarti kita sudah mulai melatih diri tidak jujur. Ah. Nah, orang yang tidak jujur seperti ini nanti di akhirnya itu akan mendapatkan kegembiraan yang semu. Ya, apa artinya? Oh, nilai matematik saya 9. Oh, nilai IPS saya 10. Padahal ujiannya nyontek. Nah, gembira tetapi semu gembiranya. Tetapi kalau pada saat ujian akhir semester, ujian tengah semester, para pelajar, para mahasiswa ya, itu berkarya sendiri, pemikiran sendiri, nilainya 6, 7, itu kebahagiaannya kebahagiaan yang hakiki. Real ya? Real, karena itu hasil karya kita. Lalu contohnya apa lagi? Bapak-bapak, halo bapak-bapak ya. Ibu-ibu, kalau mau pergi arisan, ya bilangnya pergi arisan. Iya. Bapak-bapak, kalau dinasnya 3 hari kemana, ya bilang 3 hari dinasnya apa? Jangan tambah-tambahin Jangan ya. tambah-tambahin gitu ya. Kalau dinasnya 2 hari, ya jangan bilang 3 hari. Dari hal-hal yang sederhana seperti itulah kita memulai berlatih untuk kejujuran. Karena puasa juga seperti itu, dari mulai kita makan sahur, kalau sudah imsak hati-hati kita. Sebetulnya kan baru imsak nih, ya kan? Atau subuhnya baru 1 menit, makan aja orang tua udah nggak ada, bisa. Nah, kalau kita terbiasa menyepelekan hal-hal yang kecil, maka ketika ada peluang untuk berbohong yang lebih besar, itu akan menjadi masalah. Nah, Bapak pemirsa sekalian, kalau kebohongan itu dilakukan oleh orang-orang besar, ya, dan dalam persoalan yang besar, maka pengaruhnya akibatnya juga akan besar, ya. Tapi kalau kebohongan dilakukan oleh masyarakat kecil dalam skup yang kecil, itu pengaruhnya juga tidak terlalu besar, kecil-kecil saja. Tetapi yang kecil-kecil ini kalau dibiarkan, lama-lama akan menjadi besar. Nah, oleh karena itu sekali lagi, berpuasa kita selama 1 bulan penuh dari tahun ke tahun, hendaknya menjiwai betul ya, bahwa puasa itu benar-benar melatih kejujuran. Sudah tersedia makanan untuk berbuka, tapi nunggu beberapa menit lagi nggak ada yang berani nyicipi, karena kejujuran kita kepada diri kita dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus yakin ya, mengapa pada saat puasa kita bisa jujur, kok setelah puasa sifat itu hilang lagi? Nah, itulah yang merugi. Kata Rasulullah SAW, kalau yang hari ini sama saja dengan kemarin, itu rugi, itu sama ya, sama aja rugi, apalagi yang lebih buruk ya. Nah, oleh karena itu sifat-sifat kejujuran yang dilatih selama bulan suci Ramadan itu supaya bisa terus menjiwai kita setelah 1 Syawal sampai Ramadan tahun berikutnya. Jadi untuk melakukan sifat jujur itu sebetulnya tidak terlalu berat ya, mulai dari hal-hal yang sederhana saja. Ini karena saya pendidik ya, di perguruan tinggi, di sekolah, dulu pengalaman berapa puluh tahun. Coba kalau terlambat masuk kelas, yang disiapkan oleh mahasiswa apa? Alasan untuk berbohong ya. Saya contoh mantan mahasiswa ya kan ya, itu ada apa yang macet lah ya kan ya. Padahal emang berangkatnya siang. Memang udah kesiangan dari rumahnya. Karena sekali berbohong, orang pasti berbohong yang kedua kali, kebohongan yang ketiga kali untuk menutupi kebohongan berikutnya. Tapi kalau dari awal jujur, itu tidak akan jadi beban dalam dirinya. Maka dalam agama kita ya diajarkan, walaupun pahit, mulailah dengan perkataan yang jujur, walaupun akibatnya akan terasa oleh diri kita dan oleh keluarga kita. Orang berbohong itu dalam agama kita disebutkan dia nikmatnya hanya sekali saja. Berbohong nih sekali, terlepas dari beban ya, tidak dihukum, tidak apa. Tapi besok dia harus berbohong untuk menutupi kebohongan yang pertama tadi. Nah, saya kira sekali lagi contohnya Mbak kepada para pelajar untuk hidup dalam keluarga dan lain-lain dimulai dari perkataan-perkataan yang sederhana lah. Jangan terbiasa untuk berbohong. Oke, tapi nih Pak Kiai, ada nggak sih sebenarnya kebohongan yang diperbolehkan? Ada nggak sih? Ada.
Dalam Islam tuh ada kebohongan yang diperbolehkan Nah, apa dalam itu? konteks dakwah, mempertahankan diri. Contoh yang paling konkret dulu Nabi Ibrahim Iya. ya ketika menghancurkan berhala-berhala sesembahan kaumnya, itu kan kapaknya digantungkan ke Berhalanya. berhala yang paling besar. Lalu kaumnya dan ayahnya sendiri manggil Ibrahim, "Ibrahim, ini siapa yang menghancurkan berhala-berhala sesembahan kita? Kok kamu berani-beraninya menghancurkan?" Iya. Kata Nabi Ibrahim, "Bukan saya yang menghancurkan. Tanya saja sama berhala yang paling besar itu." Nabi Ibrahim saat itu berbohong. Iya. Tapi bohong yang seperti itu Diperbolehkan. dalam Islam diperbolehkan. Apalagi contohnya dulu ya, Abu Bakar bin Khattab ya, pada saat hijrah bersama Rasulullah, itu kan diketahui oleh orang kafir Quraisy. "Hei, kamu dengan siapa kesini?" Gitu ya. Abu Bakar tidak mengatakan bahwa saya bersama Nabi Muhammad. Iya. Dia mengatakan saya bersama dengan Hadi. Nah, karena disebut Hadi maka bebaslah dia berjalan. Padahal Hadi itu terjemahnya orang yang benar, orang yang memberi petunjuk gitu ya. Nah, yang seperti ini diperbolehkan dalam Islam. Yang diperbolehkan lagi begini, ini untuk anak-anakku semuanya ya, Iya. para pelajar, para mahasiswa. Bohong yang diperbolehkan itu untuk niat mendamaikan orang yang bertikai. Misalkan ada suami istri yang berantem gitu ya, atau ada dua orang yang bertengkar ini. Ya, atau dua kelompok yang bertengkar, gitu kan? Kita di penengah datang ke kelompok A. Kelompok A, sebetulnya nih si B ingin berdamai lo dengan kamu. Dia sebetulnya memaafkan lo kesalahan-kesalahan kamu. Padahal orang ini belum ngomong sama si B nih. Iya. Nah, begitu dia datang ke si B, dia ngomong, "Si A itu sebetulnya sudah memaafkan kamu. Si A itu sebetulnya nggak marah dengan kamu. Dia ingin berteman dengan kamu." Padahal dia belum ngomong sama si A. Itu kan bohong tuh. Iya, iya. Nah, bohong yang seperti itu dalam agama kita dibolehkan. Jadi niatnya itu sudah bagus, apalagi diniatkan sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendamaikan dua kelompok yang bertikai itu bagian dari ajaran agama kita. Boleh di situ berbohong. Oke, waduh, ini semakin menarik sekali nih ya perbincangan kita sesuai dengan tema kita, puasa dan juga kejujuran. Pemirsa Komisi TV, karena semakin seru bersama pembahasan kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI. Jangan lupa untuk di-share, subscribe, like, dan juga komen YouTube channel Komisi TV. Dan kini saya akan ajak pemirsa Komisi TV untuk menyaksikan sejenak tayangan berikut ini. Nanti kita akan balik lagi ya, jangan kemana-mana. Pemirsa Komisi TV, kembali lagi bersama saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI, dan masih dengan tema kepuasa dan juga kejujuran. Tadi Pak Kiai sudah banyak sekali menjelaskan mengenai puasa dan kejujuran, bagaimana kita memilih teman, apa saja kebohongan-kebohongan yang diperbolehkan. Tapi memang sebenarnya daripada bohong mendingan jujur aja lah ya Pak ya. Kita kan tadi Pak Kiai juga bilang sepahit-pahitnya kejujuran mendingan katakan aja di awal, lebih enak karena kita udah nggak punya beban lagi begitu ya Pak ya. Nah sekarang nih
sebagai ini karena segmen terakhir sebenarnya banyak banget nih Pak pertanyaan-pertanyaan yang pengen ditanyakan gitu ya. Saya yakin juga pemirsa Bamusi TV ini juga banyak yang masih kepengen ditanyakan, masih kepengen diketahui gitu. Nah, kalau seandainya nih Pak Kiai ya, kita kepingin mulai jujur gitu ya. Mungkin banyak dari pemirsa di sini yang kepengen mulai ngomong sama pasangannya, sama temennya, sama saudaranya, sama sahabatnya, sama pasangannya begitu ya. Dari mana sih kita harus memulai kalau seandainya kita ingin jujur nih Pak Kiai? Ya. Jadi untuk kita menjadi orang jujur itu harus memulai dari kebiasaan berkata-kata dulu, ya. Dan kita mengacu kepada surat Al-Ahzab yang tadi saya bacakan nih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Ya, dan berkatalah dengan perkataan-perkataan yang benar, ya. Nah, Rasulullah itu kan disebut Al-Amin karena dia selalu jujur, dan betapa orang jujur itu banyak berkahnya, ya. Anak-anak, saya terus ke anak-anak nih ya. Jadi kalau pulang sekolah terlambat padahal main ke rumah teman, jangan bilang belajar, habis main dari rumah teman. Nah, itu aja. Jadi tidak ada hal yang disembunyikan kepada orang tua kita. Jadi yang pertama, untuk jadi orang jujur, mulailah dengan berkata-kata sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita mengacu kepada surat At-Taubah nih, ayat 119. Nanti para pemirsa bisa buka ayatnya ya. At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Nah, ini nih pesan Allah. Wa kunu ma'as-shodiqin, dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang benar. Nah, tadi itu cari teman yang benar, tempat bergaul yang benar, ya. Tempat kita nongkrong juga boleh, tapi di tempat yang benar, ya. Makanya dulu di kampung itu anak-anak lari-lari di masjid, bercanda di masjid, sampai tanda kutip berantem di masjid, biarin aja. Nah, daripada di jalan, itu kan mendingan di masjid. Jadi tempat yang benar, teman yang benar, pergaulan yang benar, itu panduannya jelas diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai kata terakhir nih ya dari saya, dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah sampai disebut Al-Amin ya, orang yang paling jujur ya, sidik, dia senantiasa berkata-kata benar. Maka Rasulullah tidak saja dihormati oleh teman-temannya, oleh para sahabatnya, tapi musuh-musuh Rasulullah juga bangga, kagum, dan segan kepada Rasulullah. Karena apa? Karena sifat kejujurannya. Lihat, Rasulullah adalah seorang pedagang yang berhasil. Apa modalnya? Karena kejujuran. Rasulullah selalu mengatakan ini barangnya bagus, ini kurang bagus, disampaikan oleh Rasulullah. Kejujuran itulah yang melahirkan kepercayaan dari para pembelinya. Oleh karena itu para pemirsa, nggak usah ragu-ragu ya. Kejujuran itu walaupun pahit di awal, bebannya merasa berat dan akan berpengaruh kepada kita dan keluarga kita, tapi Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang jujur. Harus yakin itu. Maka mulai sekarang hindarilah kata-kata yang bohong, apalagi perbuatan yang bohong. Saya kira demikian kita dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Kiai, luar biasa nih pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Baik pemirsa Bamusi TV, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI, bisa menjadi pahala, manfaat, dan ibadah bagi beliau. Juga pemirsa Bamusi dimanapun berada yang selalu setia bersama kami. Pemirsa Bamusi TV, jangan lupa untuk mengikuti sosial medianya Bapak Dr. Kiai Haji Bunyamin MPDI di Facebook ataupun Instagram beliau, dan juga jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen di YouTube
channel dari Bamusi TV dan sehingga menjadi ladang pahala kita dalam menyebarkan kebaikan. Sebelum menutup acara, sebagai manusia tentunya kami banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Jadi mohon maaf dan juga tentunya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Tisa Carolina dan juga narasumber kita mohon undur diri dan kita bertemu lagi di episode berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menunggu waktu datangnya berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.